Jadi sekali lagi nggak usah ragu karena Ganjar Pranowo itu yang mengendorse itu Pak Joko Widodo. Karena dia mencari penerus yang bisa memegang tongkat estafet dengan benar. Dan lebih setuju lagi apa yang disampaikan calon presiden Pak Ganjar Pranowo. Tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke kedaulatan pangan. Nggak usah lama-lama. Perencanaan yang disiapkan sekarang, begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan. Dan saya yakin menyelesaikannya. Selamat sore, semangat Indonesia. Ketemu lagi di Respon. Kita nyimak pidato Pak Jokowi waktu di Rakernas PDIP yang beberapa waktu yang lalu. Di sana yang bisa kita simak adalah ketegasan dan confidence level Pak Jokowi tentang Pak Ganjar Pranowo akan menjadi presiden di 2024 itu begitu kuatnya. Kalimat yang menyatakan bahwa Pak Ganjar nanti sudah harus menyusun program untuk ketahanan pangan, kedaulatan pangan, dan hal-hal lain yang menyangkut dengan pangan. Begitu dilantik, langsung turun ke daerah dan langsung kerja. Ini kalimat ini disampaikan oleh seorang presiden yang masih menjalankan tugasnya di akhir-akhir periode, pekerja keras, jujur, dan punya visi misi yang jelas, tidak asbun. Kalau kita sebagai pendukung Pak Ganjar tidak sama level confidence levelnya kepada beliau, berarti kita sudah ada yang miss gitu. Ini yang perlu kita garis bawahi. Nah, kalau kepada dua calon lainnya kan Pak Jokowi tidak pernah berkomentar apapun. Kalaupun nyerempet-nyerempet, yaitu sebenarnya menjaga netralitas, walaupun di dalam hatinya ya pasti condong ke Pak Ganjar lah. Ngomongnya aja kan jelas semuanya ini. Baju saja dia yang ngurusin. Masa nggak percaya lagi. Nah, kalau ada komentar-komentar dari pengamat seperti Borni, Hargen, dan sebagainya yang mengatakan bahwa pengaruh Pak Jokowi mengendorse Mas Ganjar itu tidak pengaruh, atau yang dia dimentori Pak Jokowi itu juga tidak berpengaruh. Ya silakan saja yang namanya berpendapat. Tapi buat kita sebagai pendukung Pak Jokowi, tulen, ini mengharapkan memang penggantinya harus yang bisa melanjutkan apa yang sudah dikerjakan Pak Jokowi. Makanya dari awal kita bicara soal bukan sekedar pengganti tapi penerus. Itu penekanannya. Karena kalau keberhasilan yang begitu luar biasa selama 10 tahun tidak diteruskan kepada orang yang benar-benar bisa mengambil tongkat estafet, ini Republik bisa bubar, bos, gitu kan. Kemarin aja kan udah dicoba-coba soal rempang dan sebagainya. Itu tes ombak saja, tapi sebenarnya itu sudah lama lah. Ya kayak gitu kan, gangguan kayak gitu sudah tua Pak Jokowi itu sejak 2014 ya. Belum lagi caci maki dan sebagainya. Tapi kalau kita ingat di 411, 212 yang berjilid-jilid itu perlindungan Tuhan sudah jelas kepada Pak Jokowi. Kalau nggak ada campur tangan Tuhan, udah ambruk itu. Nah, itu gangguan itu terus ada sampai sekarang. Dan itu tidak boleh diabaikan begitu saja. Kita tahu itu. Nah, seperti surveinya Denny ZA juga mengatakan bahwa Pak Prabowo sekarang sudah leading di Jawa Timur terhadap Ganjar, Jawa Tengah, dan sebagainya.
Ya silakan saja, wong itu namanya lembaga survei, cari makannya di situ. Apalagi kalau dibayar lebih gitu kan, mohon maaf saja gitu. Tapi apakah kita percaya dengan 1.200 responden untuk mewakili 205 juta pemilih tahun 2024? Ya enggak juga lah. Dari dulu saya nggak pernah yakin juga sama lembaga-lembaga survei itu. Ya bukan tidak ada benernya, tapi tidak boleh ditelan mentah-mentah. Karena mereka juga manusia, mereka juga punya kepentingan, mereka juga bisa tendensius, mereka juga bisa a priori, mereka juga bisa menjudge apapun gitu. Jadi tidak perlu kita dengar-dengar banget gitu kan. Nah, di kita ini kan memang sudah jelas bahwa PDIP menyiapkan calon capresnya. Ya kita yang di luar PDIP ya harus mendukung, karena dukungan itu sama kan gitu. Dari dulu walaupun kita tidak ada urusan ke sama partai ya, tapi kita punya urusan sama sosok yang dicalonkan partai. Sama saat Pak Jokowi dicalonkan dulu kayak gitu. Pemilih untuk caleg caleg di PDIP cuma dapat 27 juta. Tapi Pak Jokowi sendiri dapat 86 juta di 2019. Itu kan karena pilihan rakyat jatuh pada Jokowi. Ya kan? Ini juga nanti kayak gitu. Kita masa nggak bisa cari 96 juta suara buat Pak Ganjar? 9 itu artinya 51%. Kalau itu tercapai, bisa satu pusaran. Base-nya kan 21 provinsi, Pak Jokowi menang di 2019 dengan 86 juta. Masa minta nyari tambahan 10 juta nggak dapat? Yang seperti saya katakan itu, pemilih Jokowi, base-nya di 2014-2019 itu, ya kita-kita ini. Saya anggap kita orang baik lah ya gitu. Walaupun tidak baik-baik amat juga gitu ya. Tapi pemilih Jokowi itu untuk bergeser menjadi pemilih yang tidak baik itu sangat kecil kemungkinannya. Ya kan? Tapi kalau pemilih yang dulu salah pilih, yang kita anggap kurang baik itu, ya itu mudah-mudahan sembuh berpikirnya gitu, jadi bergeser kemari gitu. Bergeser yang lebih rasional gitu. Karena pemilih-pemilih cerdas itu harus lebih bergas sekarang gitu. Kan kita 10 tahun ini diajar Pak Jokowi berpikir itu positif, ya berpikir yang membangun dan sebagainya. Ini yang selalu saya sampaikan kepada anak-anak muda Indonesia ini gitu. Karena kalian nanti itu adalah penerus bangsa ini. Kami ini yang sudah uzur-uzur ini kan sebentar lagi wassalam saja kan gitu kan. Tapi kalau sekarang kalian masih melihat nafsu orang-orang tua ini kadang-kadang kebablasan, ya maafkan sajalah. Walaupun uang yang pakai tongkat segala macam nggak sadar diri juga gitu. Masih bisa ngebrak-ngebrak meja untuk melampiaskan nafsunya, berkuasa dan sebagainya. Kalian anggap saja itu tontonan siang hari. Sebentar lagi dia juga ngantuk juga. Nah, jadi anak muda ini fokus apa yang disampaikan Pak Jokowi bahwa rekam jejak itu dibaca. Itu pasti. Ya, kalian mau beli cabai saja dibolak-balik. Kalau yang busuk nggak usah dibeli. Apalagi ini milih presiden, bos. Ini jangan sampai kepilih barang busuk. Rusak kita semua gitu ya. Jadi artinya secara analogi itu sudah bisa ditangkap. Ya. Jadi kita harus waspada, kita harus concern bersama, karena bagaimanapun Indonesia ini di tangan kalian nantinya. Itu buat anak muda. Ya. Jadi sekali lagi nggak usah ragu, karena Ganjar Pranowo itu yang mengendorse itu Pak Joko Widodo. Karena dia mencari penerus yang bisa memegang tongkat estafet dengan benar. Karena pekerjaan, program apapun bisa direncanakan, tapi eksekusinya kalau tidak dijalankan dengan baik, itu percuma semuanya. Jadi orang mau jualan program apapun ngecap. Seperti Pak Prabowo bilang soal kebangsaan yang harus maju dan sebagainya. Ya silakan saja. Tapi ujung-ujungnya kan, kita sudah bisa ngelihat mereka waktu di UGM sama Mata Najwa kan. Itu aslinya keluar semua di sana. Ya. Waktu dia berkaca, dia nggak berani. Waktu dia berkaca, ada yang ngelantur. Waktu dia berkaca, ada yang melihat
bagaimana dia dinasihati ibunya, itu Ganjar Pranowo ya. Jadi dia dipesanin oleh orang tuanya, jabatan tidak usah dikejar. Kalau itu milikmu, itu datang kepadamu. Dan kau jangan korupsi. Ya. Jadi jangan didengarin ada orang ngasih makan gratis, nggak usah itu janji-janji palsu saja semua. Ya. Jadi begitu obrolan kita sore ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan, semangat untuk Indonesia yang lebih sehat. Ya, terima kasih sudah ngobrol bersama di Respon. Sampai ketemu.